Perkenalkan, nama saya Zeria Anida Rahma. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 2502040031 Universitas Negeri Semarang. Guys, let me ask you something. Pernah nggak sih kalian tuh merasa capek atau insecure setelah scroll media sosial terlalu lama? Ternyata hal ini tuh ada penjelasan dan pembahasannya. Maka dari itu, di kesempatan ini, saya akan membahas tentang the psychological impact of social media atau dampak media sosial terhadap kondisi psikologis kita. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, media sosial itu sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. In English, you can say, social media has become an inseparable part of our daily life. Namun, media sosial itu tidak selalunya buruk. Media sosial itu sebenarnya juga memberikan beberapa dampak positif. Pertama, media sosial itu membantu kita untuk tetap terhubung dengan orang lain, bahkan orang yang jauh sekalipun, bahkan orang dari luar benua sekalipun, itu kita tetap bisa melihat update-nya dia, kita tetap bisa menghubungi dia dengan sosial media ini. Nah, kedua, media sosial itu actually provides easy access to information. It means that kita itu bisa belajar banyak hal hanya dari sosial media, bahkan dari satu platform sekalipun. Kemudian yang ketiga, media sosial itu juga bisa menjadi sarana untuk self-expression atau menjadi suatu tempat untuk seorang individu mengekspresikan dirinya. For example, people can share their thoughts, creativity, and opinions freely. However, di balik semua itu, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan media sosial terhadap kondisi psikologis kita. Yang pertama, media sosial itu bisa menyebabkan anxiety atau kecemasan yang berlebih. Karena kita itu sering melihat kehidupan orang lain yang menurut kita itu kayak terlihat sempurna, itu bisa membuat kita merasa tertinggal dari orang lain itu. Kemudian, setelah kita merasa cemas, kita juga bisa kehilangan kepercayaan diri atau low self-esteem. Karena kita melihat kehidupan orang lain dan kita mulai membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, dan kita merasa kita belum cukup, akhirnya kita merasa kehilangan kepercayaan diri dan membuat kita kayak mengurung diri gitu. Kemudian media sosial itu juga bisa menyebabkan addiction atau kecanduan, yang mana kita itu karena diberikan sosial media, ya kita akan scrolling tanpa henti selama beberapa jam, banyak berjam-jam, yang mana hal itu tuh membuat kita itu kehilangan waktu yang seharusnya bisa dilakukan untuk hal-hal yang berguna, dan kita tuh bisa kehilangan fokus kita karena video yang kita konsumsi itu adalah video-video singkat. Kemudian yang terakhir, media sosial itu sering sekali memicu adanya cyberbullying atau bully di sosial media.
yang mana banyak orang yang memberikan komentar negatif atau hate comment di postingan seseorang, yang mana hal itu tuh sebenarnya sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, apalagi jika komentar buruk yang diterima itu terlalu banyak dan datang secara bertubi-tubi. Itu tuh bisa membuat seseorang itu merasa down, breakdown, atau bahkan bisa sampai depresi. This is why we need to be more aware of how we use social media. So what can we do? Nah, yang pertama itu kita bisa batasi penggunaan media sosial atau set screen time. Nah, kemudian yang kedua itu kita bisa kayak mengikuti atau follow positive and educational accounts. Karena dengan kita mengikuti suatu account yang dia itu isinya hanya positif dan educational, itu kita bisa melihat hal-hal yang baik di timeline kita. Kemudian yang ketiga itu kita bisa lakukan digital detox secara berkala. Nah, satu hal yang harus kita ingat bahwa we can control social media, not other way around. Bukan sosial media yang mengontrol kita. That's all guys. Thank you for watching and see you. Have a great day.